Halo teman-teman, ini ada kisah nyata lagi yang menarik untuk kita jadikan pelajaran khusus bagi saya pribadi dan mungkin juga teman-teman nanti bisa ambil hikmahnya ya. Jadi ini ada seorang perempuan, dia menikah dengan suaminya yang berumur selisih kisaran 7 tahun. Dia menikah sejak tahun 2016. Ya, kenalnya 2014. Waktu itu masih zaman BBM, BlackBerry ya. PDKT kok orangnya baik sekali. Akhirnya kenalan 2 tahun, menikah di tahun 2016. Sampai sekarang, tapi belum dikasih anak. Jadi selama menikah, sejak tahun 2016 itu, suaminya sangat baik sekali, perhatian. Seakan-akan si perempuan ini bangga karena punya suami yang super duper power perhatiannya. Setiap pulang kerja selalu ngasih oleh-oleh. Setiap weekend selalu ngajak jalan-jalan. Bahkan setiap tahun selalu ngajak honeymoon. Setahun bisa 2 kali honeymoon. Itu berlangsung sejak awal nikah sampai sekarang. Berarti dari 2016 sampai 2023 ini sudah 7 tahun. Luar biasa baiknya si suami ini. Akhirnya si perempuan ini merasa bangga. Cuman ternyata suaminya ini kumpul sama istrinya sebulan hanya 1 kali atau 2 kali. Pokoknya jarang sekali. Jarang sekali. Dia hanya mendapatkan suatu kenikmatan lahir aja. Batinnya belum terpuaskan. Tapi si istri ini nggak curiga apa-apa, nggak curiga mungkin lagi capek kerja atau segala macam, positive thinking, karena memang bawaannya selalu seakan-akan menyayangi istrinya luar biasa. Tapi ternyata ketika dia buka Facebook, dia buka inbox, ternyata ada pesan yang membuatnya hancur. Tibalah episode kehancurannya dia. Apa sebab? Ketika dia buka inbox, ternyata ada percakapan suaminya ini dengan mantan pacarnya dulu. Bahkan chattingannya itu berlangsung sejak awal nikah hingga 2021. 5 tahun. Nikahnya 2016. Chattingannya itu sampai ke 2021. Istrinya nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia tahu kenapa kok suamiku ini jarang kumpul sama aku ya. Kirain dia punya kelainan atau sibuk atau apa, malu segala macam. Akhirnya dia ketahuan, ternyata dia nggak tertarik padaku, katanya si perempuan. Ternyata dia punya perempuan lain di Facebook yang ternyata mantannya sendiri dan sudah melakukan hubungan perselingkuhan selama 5 tahun dari 2016 sampai 2021. Percakapannya sangat mesra seperti suami istri lah. Sakit hatinya si perempuan ini. Saking sakitnya ini butuh solusi. Bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kata si perempuan ini. Dia butuh solusi. Nah sekarang coba teman-teman bayangkan jika teman-teman jadi si perempuan itu. Apa yang akan teman-teman lakukan? Menikah selama 7 tahun. Nafkah lahir terpenuhi, kasih sayangnya luar biasa, tapi ternyata batinnya tersiksa, dikhianati selama 5 tahun, baru ketahuan akhirnya. Teman-teman, apa yang akan dilakukan? Kalau saya pribadi, pelajaran bagi saya pribadi selaku laki-laki dan selaku suami, ya ini kesalahan suami fatal. Suami ini salah. Kok nggak apa-apa lah, oke lah kalau misal chattingan dengan teman perempuan nggak masalah, tapi kok sampai mesrahnya kelewatan seperti kemesraan suami istri, ya itu juga kebacut. Bahaya. Kamu sudah punya istri tapi kok masih berlebihan chattingan dengan perempuan lain. Bagi perempuan yang mungkin apa ya, ngecek HP suami juga nggak boleh ya kan, itu bukan urusan istri. Kalau nggak ngecek, akhirnya ya seperti ini, ternyata diserong
Jadi bagaimana solusinya sebenarnya ini? Karena sampai ada ungkapan, wahai para istri, jangan ngecek HP suami biar nggak sakit hati, katanya. Iya, kalau nggak ngecek ya nggak sakit hati emang, tapi ya akhirnya nggak tahu keburukan suami. Karena memang suami ini inboxnya mesti asrama perempuan rata-rata, tapi tinggal bagaimana ngatur seberapa kuat tanggung jawabnya kepada istri. Ya itulah, rata semua suami itu inboxnya asrama perempuan, tapi bagaimana tinggal menata tanggung jawabnya kepada istri. Itu aja sih poinnya. Dan laki-laki ini ya udah salah total. Ya saran saya ya, bagi si perempuannya ini, saran saya, umurnya masih 30-an ya kan, juga belum dikasih anak, dan ternyata suaminya seperti itu. Saran saya ya minta cerai aja. Saran saya minta cerai, karena memang perempuan nggak bisa menceraikan. Ya minta aja, mas, ceraikan aku, mas. Tapi kalau si suami nggak mau menceraikan, ya ayo komitmen, mas. Kalau sampean nggak mau menceraikan, ayo kita buat syarat. Nah, ini bisa dijadikan syarat, mas. Oke, aku ampuni kamu, tapi kita dengan syarat, jika kamu mengulangi lagi dengan atau tanpa sepengetahuanku, maka akan jatuh talak 3 secara otomatis. Itu suatu syarat, suatu janji yang akan berlaku jika syaratnya terpenuhi. Itu adalah janji berdasarkan syarat. Ketika syaratnya terpenuhi, otomatis janji berlaku. Seperti itu. Jadi anggaplah dimaafkan sama si perempuan, tapi ternyata suaminya mengulangi lagi, padahal sudah komitmen, mas, jika kamu mengulangi lagi maka secara otomatis kita sudah talak 3. Tapi ternyata istrinya nggak tahu. Nah ini efeknya ya, efek sampingnya ya. Istrinya nggak tahu, si suami mengulangi lagi, harusnya itu sudah jatuh talak 3. Tapi karena istrinya nggak tahu, masih bercumbu, menjadi zina. Hati-hati juga memang. Akhirnya apa? Mending komitmennya adalah, mas, oke, saya maafkan. Tapi ketika kita buat syarat, kumpulkan mudin atau saksi lah, saksi dari kerabat lah, 2 laki-laki atau 4 perempuan, tapi mending 2 laki-laki aja. Ajak kerabat-kerabat inti, saksi, lalu komitmen, mas, ayo komitmen, kalau kamu mengulangi lagi otomatis jatuh talaknya. Jika saya tahu kamu mengulangi lagi, maka otomatis jatuh talak 3. Bagaimana saksi? Setuju. Ketika kelak dia mengulangi lagi, panggil saksinya. Saksi, ternyata suami saya mengulangi lagi, ini buktinya. Ya wes, sah talak 3. Kenapa kok bisa berlaku seperti itu? Ya karena talak itu dari ucapan laki-laki kan. Jika laki-laki menyanggupi dengan janji bersyarat, jika syaratnya terpenuhi, maka aku harus melakukan janji tersebut. Janji ini berupa talak. Maka ketika syarat terpenuhi, maka aku adalah mentalak kamu. Syaratnya apa? Yaitu tadi, jika melakukan kesalahan lagi, maka otomatis talak terucap. Itu sih menurut saya, daripada galau terus mikirin satu laki-laki seperti itu. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Monggo kita diskusi.